Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di part sebelumnya kita sudah membahas salah satunya tentang rancangan project yang akan kita buat. Jadi di sini nanti kita akan mencoba untuk membuat sebuah kalkulator, tapi kalkulator itu menerapkan microservice gitu, menerapkan konsep microservice. Ya sebenarnya agak terlalu sih kalau menurut saya sih. Kenapa? Karena untuk seukuran kalkulator gitu, itu kan bukan proses yang rumit gitu, tapi ya untuk pembelajaran saja lah. Jadi untuk pembelajaran saja, semoga dengan contoh ini nanti bisa menerapkan microservice yang sebenarnya mungkin ke project nyata gitu ya. Jadi ini hanya sekedar contoh saja. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa microservice ini jangan kemudian digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang kayak gini gitu. Ini kan aplikasinya kecil, lebih perhitungannya nggak berat gitu. Ya pasti bakal muncul pertanyaan dong kalau misalkan aplikasi kayak gini kemudian dijadikan istilahnya microservice gitu. Nah, jadi saya sebelum pertanyaan itu muncul, saya jawab dulu. Jadi perlu saya tegaskan kembali, ini hanya sekedar contoh. Jadi kita tidak benar-benar membuat aplikasi microservice yang sesungguhnya. Ini hanya sekedar contoh untuk memahami konsep microservice itu sendiri seperti apa kayak gitu. Contohnya seperti apa, realnya seperti apa kayak gitu. Nah, seperti yang sudah kita rancang sebelumnya, di sini ada beberapa server ya, ada Git server, ada Eureka server, ada plus server, ada minus server. Nah, ini masing-masing ini nanti akan coba kita terapkan, kita akan coba implementasikan di codingannya seperti apa dengan menggunakan Spring Boot. Kemudian mungkin kalau kita lihat di sini masing-masing server ini berarti mempunyai wujud fisik sendiri-sendiri ya, atau mungkin bisa juga pakai VPS gitu. Tapi sayangnya kita nggak punya itu, kita nggak punya VPS. Jadi perlu kita catat kembali, ini satu server ini satu aplikasi nanti. Sebenarnya rancangannya satu server untuk satu aplikasi. Jadi Git server ada aplikasinya sendiri, kemudian Eureka server ada aplikasi webnya sendiri, web app-nya sendiri, atau RESTful web service-nya sendiri, kayak gitulah istilah-istilahnya lah. Kemudian plus server juga ada aplikasinya sendiri, minus server juga ada aplikasinya sendiri. Nah, dengan demikian, karena kita punya beberapa instance, kita hitung ya instance-nya ada beberapa ya, instance-nya ini ada beberapa, maka kita juga harus bikin aplikasi, bukan harus sih, ya seenggaknya kita bikin bikin sejumlah instance, bikin aplikasi sejumlah instance yang ada ini. Nah, ceritanya kan kita kan ini ya pakai komputer kita sendiri ya, berarti kan nggak mungkin nih kita pakai VPS ataupun server fisik yang kemudian kita embed dengan aplikasinya masing-masing kayak gitu. Nah, karena kita cuman bermodalkan PC ataupun laptop untuk simulasi, oleh karena itu kita bisa akalin itu. Jadi kita akan menanamkan beberapa aplikasi sekaligus ke PC atau laptop kita. Jadi yang kita bedakan nanti hanya portnya. Misal untuk Git server port sekian, Eureka server port sekian, kemudian plus server instance 1 port sekian, plus server instance 2 port sekian, minus server instance 1 port sekian, dan minus server instance 2 port sekian. Jadi kita bedakan portnya saja. Akan tetapi tetap nanti di sini masing-masing service ini akan saling berkomunikasi. Web service ini akan saling berkomunikasi satu sama lain kayak gitu. Jadi tidak perlu khawatir, meskipun kita tidak punya server fisik ataupun VPS, ini tetap bisa kita simulasikan. Tujuannya adalah supaya kita mempunyai pemahaman tentang konsep microservice itu sendiri. Itu saja. Jadi kita nggak perlu server fisik beneran kayak gitu ya.
ataupun VPS mesti nyewa-nyewa ke sana kemari gitu, nggak usah. Oke, jadi nanti itu rancangan kita akan bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan bikin 6 instance web service kayak gitu. Pak, apa boleh misalkan apa namanya kita cuman bikin 1, 2, 3, 4, kita cuman bikin 4 aplikasi gitu, yang mana 4 aplikasi itu Eureka server, kemudian get server, kemudian plus server tanpa instance-nya, kemudian minus server tanpa instance 1 dan instance 2. Jadi ini dihitung satu-satu, boleh-boleh saja gitu sebenarnya, cuma nanti kita nggak akan dapat pemahamannya gitu. Saya harapkan, soalnya saya mengharapkan kalian dapat pemahaman terkait dengan microservice ini. Jadinya kenapa ini saya nanti buat ada instance 1 dan ada instance 2 kayak gitu. Kecuali kalau kalian mau pakai Docker kayak gitu ya, atau kita sebutnya container gitu ya. Kemudian plus servernya itu dibikin image, dibikin sebagai sebuah image, Docker image, kemudian nanti tinggal di duplicate sebagai instance 1, instance 2, kemudian minus servernya juga seperti itu nggak masalah. Nah, tapi karena di sini saya belum mengajari tentang itu, saya belum memberikan belum mengajari tentang kontainer kayak gitu ya, tentang Docker dan lain sebagainya, itu kita bikin instance-nya bikinnya bener-bener bikin instance manual kayak gitu. Yang penting di sini kita nanti dapat konsepnya terlebih dahulu. Oke, seperti itu saja untuk requirement yang akan kita buat. Kita akan lanjutkan di part berikutnya tentang bagaimana cara mengimplementasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di part 2. Apabila ada pertanyaan terkait dengan hal ini, nanti bisa ditanyakan ke saya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.